Oke, kita masuk ke video nomor 6. Tapi sebelumnya saya akan menambahkan pekerjaan di sini. Jadi sebelum membatasi akses, uh, jadi kita akan membuat file index.php di folder admin. Nanti saya jelaskan. Lalu membuat menu logout ya. Oke. Karena logikanya setelah admin berhasil login harus ada menu logout ya. Lalu saya tambahkan di sini membuat form login, lalu membuat file login gagal ya, PHP. Di sini login.php ya. Oke. Bisa jelaskan. Membuat file index maksudnya seperti ini. Ketika kita mengakses halaman admin, fungsi dari index adalah untuk menutup halaman agar tidak terlihat seperti ini. Oke, ini kurang rapih ya. Jadi caranya cukup dengan save as aja ya, dari template base. Kita file save as index ya, seperti ini. Kita bisa tulis selamat datang admin, Ctrl S. Nah, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih rapi. Karena browser, file yang pertama kali dibaca oleh browser adalah file index atau home ya. home.php, index.php, default.php atau .html ya. Bisa juga. Oke. Lalu kita membuat menu logout. Jadi menu logout kita buat di setelah list siswa. Jadi setelah si admin nantinya berhasil login, maka harus ada menu logout ya. Jadi bikin seperti ini. Seperti ini saja. Template base kita close. Oke. Untuk pengaktifan logout cukup di blok. Lalu insert data object, logout user. Oke, when done go to ke halaman login. Jadi kita cancel dulu, Ctrl S dulu. Kita buat file kosong dulu ya, untuk buat file index kosong. File new. Oke, Ctrl file save ya. Login.php. Oke, kita bisa langsung di sini ya. Di sini ya. Membuat file login.php ya, seperti ini ya. Biar stepnya jelas. Jadi membuat file login, kita beri nama saja login asal ya. Seperti ini. Oke, kita close dulu yang login.
Oke, kembali ke index. Kita aktifkan fungsi logout, blok teksnya, insert, data object, user authentication, logout user. Oke, when done, go to, ini biarkan di atas ya. Oke, when done, go to ke login. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl S, link tambah siswa. Oke, sudah. Oke, lakukan hal yang sama di semua file ya. Admin tambah, kita buka semua. Hapus tidak perlu sepertinya. Kita buat ya seperti ini. Kita blok, insert, data object, logout user, ke login. Oke, ke admin tampil. Oke, lakukan hal yang sama pula ya. Oke, logout sini sudah saya buat ya. Oke. Oke, kita save semua ya dengan klik kanan, save all. Oke, tersave semua ya. Oke, kembali ke file index. Lalu kita akan membatasi akses di semua file di folder admin. Sini ya, file-file copy di delete aja ya, karena kita tidak perlu lagi. Oke, kita akan membatasi akses semua file di folder admin. Maksudnya hanya admin yang berhak mengakses file-file di dalam sini ya. Jadi tidak sembarang. Jadi hanya user yang terdaftar di server. Oke, kita cek ya ke database siswa, ke tabel admin. Jadi hanya user yang ada di database yang berhak mengakses semua file yang ada di folder admin. Oke, maksudnya seperti itu ya. Oke, caranya sebagai berikut. Insert, data object, user authentication, restrict access to page. Jadi batasi akses ke halaman ini ya. Oke, restrict based on username and password. If access deny, go to ke login ya. Jika akses dibatasi, diarahkan ke login. Oke, lakukan hal yang sama ya ke file-file yang lain yang di dalam folder admin. Oke, insert, data object, user authentication, restrict access to page. Oke, oke.
save all ya. Kita cek ya. Ini adalah file index ya. Ini. Jadi harus login terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses. Jadi username dan password itu seperti ini ya. Fungsi dari password enkripsi 32 seperti ini. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Password juga dienkripsi, jadi cukup aman ya. Oke. Kita akan buat file login PHP. Tapi sebelumnya kita buat file login gagal ya. Kita bisa langsung loncat dulu ya. Oh sorry, login form dulu. Jadi kita buka login. Oke. Oke, seperti ini. Jadi untuk pembuatan template silahkan ya untuk file login ini. Untuk membuat form login caranya sebagai berikut. Form login. Oke. Insert form ya. Jadi harus buat form dulu ya. Oke, pastikan kursor di sini. Insert, lalu insert form text field. Untuk ID username ya. Label username juga. Seperti ini. Lalu enter. Insert form text field juga. Password. Oke, seperti ini. Lalu tombol ya, button. ID dan label kosongkan ya. Oke. Untuk password kita rubah tipenya menjadi password. Diklik text fieldnya, lalu pilih password. Oke. Ctrl S. Oke. Lalu kita buat sebelum mengaktifkan fungsi login, kita buat file login gagal ya. File, save new, lalu kita save login gagal. Jadi maksudnya ketika login tidak berhasil diarahkan ke halaman ini. Kita tulis saja login gagal, silahkan ulangi. Oke, silahkan ulangi, kita linkkan ke login.php. Oke, seperti ini, Ctrl S. Oke, jadi silahkan jika ingin memodifikasi silahkan ya untuk file ini. Oke, sekarang kita aktifkan fungsi login ya. Oke, yang lain kita close. Kita aktifkan fungsinya sebagai berikut ya. Fungsi login, insert, data object, user authentication, login user. Oke ya. User fieldnya, username, password fieldnya, password. Validate using connection. Oke, pilih DB connect. Tabelnya admin, username kolomnya username ya. Password kolom password. If login success, go to. Jika login berhasil, diarahkan ke index ya. Lalu checklist yang ini. Go to previous URL if it exists. If login fail, jika login gagal, go to login gagal ya. Maksudnya di sini ya. Klik OK. Oke. Ctrl S. Oke. Secara default password di sini tidak menggunakan enkripsi secara default. Sementara password yang di database menggunakan MD5. Jadi untuk itu
kita perlu menambahkan sedikit ya, MD5 di bagian kurang lebih 47 di sini. Oke, di sini ya, sebelum string post dollar underscore post MD5 seperti ini. Lalu sebelum titik koma tutup agar berjalan, kalau tidak fungsi login tidak berjalan ya, jadi password dianggap salah. Oke, kita bisa refresh. Passwordnya adalah admin, username admin, passwordnya admin. Oke, berhasil ya. Oke, kita pastikan fungsi logout berjalan ya. Oke, logout berhasil. Kita login kembali. Oke, berhasil. Di indeks, logout lagi. Oke, berhasilnya. Jadi untuk di file ini sudah berhasil. Jika ada kesalahan silahkan diulangi ya, karena tahap ini tidak terlalu sulit sepertinya, hanya butuh kecelian. Oke, selanjutnya ke video terakhir nanti, video nomor 7. Terima kasih.